budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Pemimpin Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Harim di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Kompleks Pondok Pesantren An-Nurul Qodiri, Kembiritan Genteng Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pada malam hari ini JPTV berkesempatan berbincang-bincang dengan para tokoh kunci yang menaungi Pagar Nusa Banyuwangi. Sebagaimana kita ketahui, Pagar Nusa Banyuwangi memasuki masa hikmat untuk periode yang akan datang. Yuk kita sapa saja siapa narasumber kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Narasumber kita yang pertama adalah Gus Ahmad Sifa Nailul Wafar Eskom MAP. Sehat Gus? Ya. Sehat sekali, Oh, sehat iya. sekali, Mas Samsul. Saya kira tangannya tapi lupa mic-nya. Mic-nya jangan sampai lupa itu ya. Oke. Panggilannya Gus Sifa, beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Pencak Silat NU Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi. Siap. Ini belum dilantik atau sudah dilantik? Dereng. Oh iya. Ini pasukannya banyak sekali nih Gus. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut Gus tentang materi kita pada malam hari ini, silakan disapa dulu Gus, teman-teman yang ada di rumah, pemirsa JTV yang ada di rumah, juga teman-teman yang di kanan kiri kita ini cukup meriah di Pondok Pesantren Kiai Halim Al-Khawas. Silakan disapa dulu Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul dalam acara Gesah bersama JTV ini sungguh membanggakan bagi kita. JTV mau mengangkat
tema tentang kami, salah satu banom dari Nahdlatul Ulama. Di sini sudah ada narasumber-narasumber lainnya nanti yang akan kita gesahkan, kita perbincangkan bersama. Ada Kiai Haji Abdul Halim Al-Khawas. Ini mana tepuk tangannya? Oh, enggak ada ini. Ya. Ada Bapak Kiai Arif Supriyono ini. Ya. Ada sesepuh kita ini Bapak Ali Maki Samuel. Ini yang sudah menjadi nahkoda Paganusa Banyuwangi mulai dari awal berdiri, nanti akan diceritakan oleh Bapak Arif Supriyono nanti. Dan terakhir ada Mbak Nikmatus Saadah. Ya, ini yang cewek ya, yang cewek. Ini Mas Samsul yang akan membahas tentang kurikulum nantinya. Dan tak lupa pemirsa JTV yang budiman, bahwasanya Paganusa Banyuwangi baru saja melakukan konferensi cabang untuk pemilihan ketua baru. Oke. Sementara itu dulu, nanti siap. materi ya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Gus Siva. Ya. Narasumber kita yang berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Halim Al-Khawas. Beliau adalah Dewan Khos Pagarnusa Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk Gus Halim. Ya. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Silakan disapa dulu Gus. Mungkin tadi sudah latihan yel-yel juga ya. Iya, Nah, disapa dulu pemirsa JTV yang ada di rumah Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Dewan Khos Paganusa Cabang Banyuwangi. Alhamdulillah semua pengurus baru ya. Paganusa Cabang Banyuwangi berkumpul di pondok kami, Pondok Pesantren Anur Qodiri. Saya sangat terharu, bangga ya. Mudah-mudahan Paganusa ke depan, khususnya Paganusa Cabang Banyuwangi, tambah jaya, sukses dan barokah. Yel-yelan silakan. Tadi punya yel-yel. Nah, jangan disemben, silakan dikeluarkan yel-yel. Paganusa NKRI, bela Kiai dan NU, Paganusa. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Arif Supriyono, pendiri Pagarnusa Banyuwangi atau akrab disapa Pak Yono apa Pak Arif ini? Arif. Oh Pak Arif. Ya, sehat Pak Arif. Alhamdulillah sehat ya. Pak Arif ini usianya berapa? 63. Casingnya kayak 30 tahun ya. Amin. Pak Arif disapa dulu pemirsa JTV yang ada di rumah Pak Arif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV yang berbahagia, alhamdulillah di mana saya yang berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami keluarga besar Paganusa bisa menyapa Anda semua yang berada di seantero dunia, bahkan Paganusa sampai dunia sekarang ini, terutama yang di Indonesia, baik yang ada di luar Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan yang khususnya yang berada di Banyuwangi. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita dengan keadaan dengan baik. Terima kasih Pak Arif Supriyono. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Pemirsa JTV, ada juga tokoh yang hadir di sini, Dedengkot Pagarnusa Banyuwangi, Bapak Ali Maki Samuel. Mic-nya bisa diberikan. Sehat Pak Maki? Sehat. Terus gimana ngomongnya? Oh gitu ya. Beliau posisinya sebenarnya pemirsa lagi sakit, jadi tapi luar biasa. Terima kasih kehadiran di forum yang berbahagia ini. Semoga beliau karena sebagai bini sepuhnya Pagarnusa Banyuwangi selalu diberikan nikmat kesehatan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ali Maki. Ya. Narasumber
kita yang terakhir adalah narasumber paling cantik di dunia karena satu-satunya perempuan yang hadir. Dia adalah Nikmatus Saadah, koordinator infrakurikuler Pagar Nusa Banyuwangi. Sehat Mbak Nimah? Nggih, alhamdulillah sehat. Yo, suaranya kok beda dengan Gus Sifa ya. Ya. Mbak Saadah apa Mbak Nimah panggilannya? Nikmah. Oh Mbak Nimah. Nggih. Mbak Nimah kalau usianya berapa sekarang? 27. 27 Nggih. tahun ya. Ya. Nggih. Putra berapa punya putra? Nggih, cita-citanya 3. Sekarang putranya masih belum ada, Pak. Oh. Nggih, masih proses. Proses ya. Nggih, Lu dijak kandunganipun. silat terus loh Nggih. Mbak Nimah. Iya ya. Disapa dulu Mbak Nimah, ibu bapaknya yang ada di mana? Tegal Drimo di Bangunrejo, silahkan, dan teman-teman yang lain. Silahkan Mbak Nimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton JTV yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami Pagar Nusa Banyuwangi diangkat temanya oleh JTV, suatu kebanggaan bagi kami semua. Dan saya mau menyapa keluarga besar MINU 1 Purwoharjo yang hari ini lagi nonton live bareng-bareng sama teman-teman, nggih. Halo, gitu Nggih, benar ya. selamat malam. Nggih. Nggih, selamat malam untuk keluarga yang ada di rumah. Semoga kita semua sehat walafiat dan tetap diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, tema sentral pada malam hari ini adalah 1 jam bersama pengurus PC Pagar Nusa Banyuwangi masa khidmat 2023-2028, melestarikan perjuangan ulama menjaga NKRI. Ini selaras dengan yel-yel yang disampaikan oleh Kiai Halim tadi. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk tema kita pada malam hari ini. Kita ke Gus Sipa dulu. Gus Sipa bisa bercerita ini, pengurus baru yang baru saja jenengan terpilih, dan sebenarnya apa visi misinya ke depan ini, silakan. Terima kasih Mas Samsul. Saudara-saudaraku seantero jagat Pagar Nusa, khususnya Pagar Nusa Banyuwangi, bahwasanya kami dipilih untuk menjadi pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi ini memiliki visi, yakni Mas Samsul, Pagar Nusa Banyuwangi maju. Waduh, tepuk tangan ini sekali lagi ya. Pagar Nusa Banyuwangi maju. Maju itu apa? Nah, kita jelaskan di sini sekalian biar paham semuanya. M, nah, kan maju kan M. M-nya itu adalah apa kemarin? Lupa saya. Ya, oh, M ya maju itu tadi. Bukan. Sebentar, sudah saya catat, tapi coba lupa saya. Tidak apa-apa, manusia. Kurang air putih. Kurang putih. Nah, mandiri dalam berorganisasi. Oh, ini oke. Nah, M-nya itu mandiri dalam berorganisasi. A-nya itu aktif menjadi penggerak organisasi. Aktif menjadi penggerak organisasi. J-nya itu juara demi prestasi organisasi. Dan terakhir U, universal dalam bersikap untuk organisasi agama dan negara. Waduh, ini luar biasa, filosofis banget ya, universal. Jadi harapannya adalah ke depan 5 tahun ke depan ini, sesuai dengan visi maju ini, kita membentuk kemandirian yang sesuai dengan moto dari pimpinan pusat, yakni mandiri berprestasi. Artinya roda organisasi Pagar Nusa Banyuwangi ini bersumber dari kemandirian anggota-anggota masing-masing. Nah, itu. Jadi harapannya 5 tahun ke depan seluruh elemen, baik struktural maupun kultural, baik aliran maupun komunitas, semuanya bersatu padu untuk memajukan Pagar Nusa Banyuwangi. Waduh, luar biasa.
Kalau boleh tahu bocorannya anggotanya berapa Gus se-kabupaten? Sementara yang terdaftar itu 12.000 yang terdaftar. 12.000. C yang terdaftar. Kalau sampai nyalak langsung jadi itu. Aduh, kalau Itu yang nyalek- ber-KTA ya? Ya, yang terdaftar. Yang terdaftar. Cuman pendaftaran KTA itu adalah yang sudah anggota. Jadi yang masih santri. Jadi di Paganusa itu ada santri, ada ustadz. Oh. Nah, yang sudah ber-KTA itu adalah yang sudah ustadz, istilah Oh. seperti itu. Jadi istilahnya di Paganusa itu tidak ada guru murid, tapi lebih ke pondoknya. Jadi karena lahirnya Paganusa itu dari pondok pesantren, maka bahasa-bahasa yang digunakan bahasa-bahasa pondok pesantren. Salah satunya panggilannya Kang dan Mbak gitu. Jadi identik dengan pondok pesantren lah. Manggil ketua itu enggak pernah, jarang ya? Manggil Misalnya siap ketua. ketua gitu. Wah, Siap ketua, biasanya Ketua. siap ketua. itu nganu. Panggilannya organisasi yang lain. Iya. Jadi itu. Terakhir banyak sekali pertanyaan. Apakah Paganusa itu non muslim itu boleh masuk? Ah, itu. Nah, coba. gitu ya. Iya, coba. Maka di U ini lebih universal, Mas Samsul. Jadi seluruh agama, suku dan lain sebagainya boleh, asalkan satu tujuan, yakni menjadi bentengnya Nahdlatul Ulama. Oh iya. Gitu. Luar. Jadi- Berarti anggota masih Nasrani, Hindu boleh. Boleh saja, siapa yang nggak memperbolehkan. Gitu. Tapi Gus Pak punya anggota itu, anggota yang Ada Hindu, ada Nasrani, ada. wah luar biasa ya. Berarti betul-betul menjaga NKRI ini ya Iya. berarti. Pluralismenya Universal, muncul kan? ya, universal ya. Oke. Lanjut Gus Pak. Untuk aktif menjadi penggerak organisasi, kita stimulus dengan pelatihan-pelatihan administrasi mulai dari tingkat pimpinan ranting, pimpinan anak cabang hingga pimpinan cabang sendiri. Yang nantinya SDM dari anggota Paganusa Banyuwangi ini bisa lebih maju lagi dalam bidang administrasi keorganisasian. Itu Mas Iya, Samsul. iya. Gus kalau boleh kita tahu ini teman-teman ini apa ini Gus? Ini yang Oke. pasukan-pasukan Ini yang berdasi nggih, yang ganteng ini Mas Ya, Samsul. oke, ya. Nah, ini biasa disebut dengan pasukan inti. Pasukan Inti Oh. Paganusa. Jadi biasa disingkat akronimnya adalah PASTI gitu. Oh pasti. Pasti gitu. Yang pasti aja lah. Tak kira tadi di jalan tak kira pegawai bank itu. Rentenir. Oh, ganteng-ganteng arek. Pasti ini pasukan inti. Terus? Pasukan inti adalah salah satu subbanom atau badan semi otonom, bisa di istilahkan seperti itu, atau satu divisi khusus miliknya pimpinan cabang. Jadi teman-teman pasukan inti ini adalah satu divisi khusus di bawah kepengurusan Paganusa cabang Banyuwangi. Nah, yang biasa setara ya, kalau tingkatan itu, kalau Banom NU itu ada Ansor, ya, GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, maka di bawahnya GP Ansor itu ada subbanom atau badan semi otonom yang namanya Banser. Barisan Ansor Serbaguna. Nah, Bansernya Paganusa nggih pasti nih. Oh pasti. Ya memang sebutannya pasti begitu. Iya pasti. Oh. Pasukan inti namanya. Oh pasti pasukan Inti. Wah, ini- Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin, 2023 ya, 2023 kemarin baru kita bentuk kepengurusan pasukan inti cabang Banyuwangi. Yang nantinya kedepannya kita buat agenda untuk pasukan inti ini biar mandiri, mereka akan melakukan diklat-diklat di tiap pimpinan anak cabang atau kecamatan. Kecamatan, oke. Kalau pasti ini mekanismenya gimana menjadi Yang anggota pertama pasti? harus anggota dulu. Oh. Yang pertama harus jadi anggota Paganusa dulu. Setelah jadi anggota Paganusa, ikut diklat pasti, selanjutnya akan menjadi pasukan inti. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Gus Pak. Nanti kita sambung lagi. Siap. Kita sambung lagi. Sekarang kita ke Kiai Halim. Ke kiainya. Kiai sebagai orang yang sebenarnya sudah malang melintang, nasional, regional, Kiai tentu punya harapan khusus terhadap
teman-teman terutama di Pagar Nusa Banyuwangi. Apa yang mestinya mereka persiapkan ya untuk menyongsong masa depan NU dan terutama untuk membentengi NKRI ini ya istilahnya. Yang pertama itu saya menyetir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Ya. Ini. Jadi Pagar Nusa adalah wadah seni bela diri satu-satunya milik Nahdlatul Ulama. Dalam satu komando itu. Jadi satu komando. Itu untuk Pagar Nusa. Terus yang kedua, di dalam Pagar Nusa saya sebagai Dewan Host ya. Dewan Host. Betul. Ya, ini bertugas untuk menggembleng jasmani dan rohani setiap warga Pagar Nusa. Berarti 12.000 semua digembleng gitu ya? Iya, intinya ya Pagar Nusa itu condro di mukonya, Pagar Nusa itu Nahdlatul Ulama. Jiwanya digembleng, itu otaknya juga digembleng menjadi orang yang cerdas, itu berjiwa sabar, ikhlas, ridho, itu penyayang kepada sesama manusia, ya tidak mudah iri hati, dengki dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sabda Rasul. Cintailah makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau dicintai makhluk yang ada di langit. Itu saya sebagai Dewan Host bergerak untuk membimbing jiwa-jiwa Pagar Nusa agar menjadi jiwa-jiwa yang soleh dan soleh. Intinya itu sudah. Intinya, jadi Pagar Nusa selama ini tidak juga identik dengan fisik berarti ya kalau tidak. Jadi batin digembleng itu ya, rohani jasmani digembleng itu saya Gusti Pak nanti. Itu. Jadi dua-duanya dimasukkannya ya. Alhamdulillah selama dipimpin oleh Gusti Pak kemarin ya, itu Banyuwangi alhamdulillah banyak meraih medali, bukan hanya di Banyuwangi, Gusnya, bahkan di Jawa Timur, bahkan nasional. Anak-anak Banyuwangi, anak Pagar Nusa ya. Iya, baik di IPSI ataupun di Pagar Nusa sendiri. Jadi kontribusinya ada kepada negara ya, kepada daerah juga ada ya. Itu kesana. Artinya begini ya, dengan demikian bahwa opini sebagian orang bahwa Pagar Nusa identik dengan kekerasan itu begini. Tidak benar, tidak benar. Pagar Nusa di bawah naungan alim ulama NU. Itu pondok pesantren sebagaimana tadi Gusti Pak bilang itu, titik Pagar Nusa identik dengan pondok pesantren. Gitu. Jadi jiwanya kita aliri dengan agama. Itu ke sana. Jadi itu tadi kita kembali kepada yang pertama tadi, Pagar Nusa itu condro di mukonya Nahdlatul Ulama. Itu Pagar Nusa. Itu. Digembleng lahir batinnya begitu agar menjadi jiwa-jiwa yang amanah, yang soleh dan soleh. Nah, itu. Jadi Pagar Nusa bukan menjadi apa itu? Antem. Wah, itu Indonesia negara hukum masalahnya. Nah, itu ke sana. Jadi Pagar Nusa nggak boleh emosian. Nggak boleh. Itu harus sabar ya. Ikhlas, ridho, penyayang kepada siapapun sudah. Agama apapun sudah, dari manapun sudah. Bersifat penyayang. Nah, itu ke sana. Jadi ini luar biasa pemirsa JTV, disampaikan oleh kiainya, Dewan Hostnya bahwa kesan bahwa Pagar Nusa itu identik dengan kekerasan fisik ternyata dibantah oleh beliaunya. Kira-kira begitu ya? Betul bahwa ada yang gemblengan secara fisik juga, SDM-nya juga dijaga ya? SDM-nya juga otaknya tadi. Ya itu ke sana. Terutama dia membentengi ulama itu tadi ya. Ya. Tetapi apa kemudian yang ingin Yai sampaikan, terutama kan bisa saja walaupun Yai Gusti Pak sudah gembleng gitu ya, sudah gembleng luar dalam, tetapi kadang anak-anak Pagar Nusa ini kan darah mudanya masih mendidih gitu Yai. Dijalari saiki emosinya lebih dominan itu Yai. Apa yang ingin Yai sampaikan kepada mereka Yai sebenarnya? Ini pokoknya
wejangan-wejangan sesepuh, pengurus gitu wajib dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi warga Pagar Nusa. Begitu. Intinya benteng ulama ya. Ya benteng ulama ada. Jadi Pagar Nusa itu untuk membentengi ulama, bela negara apabila diperlukan, bela kiai, bahkan bela masyarakat. Itu ke sana. Yang dimaksud bela di sini ini istilahnya kebaikan dalam hal kebaikan, ranah kebaikan. Berarti dia Itu juga harus kesana. punya jiwa sosial yang tinggi dong Oh ya. betul. Itu. Oh, iya. Oke. Terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kiai Halim. Nanti kita sambung lagi Kiai ya. Kita sekarang ke orang yang punya latar belakang pendiri. Beliau adalah Pak Arif Supriyono ya. Nah, Pak bisa cerita dulu budaya pendiri ini mumpung bisa saja walaupun sudah di kader Gus Ipak sama Gus Halim, teman-teman juga belum terlalu dalam mempelajari sejarah. Ini mumpung sejarawannya masih ada, bisa berbagi dengan kita Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya terima kasih. Jadi begini, untuk Pagar Nusa Banyuwangi itu sejarahnya sebenarnya begini. Jadi kami ini termasuk di samping saya adalah beliau Pak Ali Maki Samuel ini termasuk orang yang pertama kali untuk melahirkan Pagar Nusa Banyuwangi. Jadi kalau disebut pendiri ya sebenarnya kami bukan pendiri, pendirinya adalah Gus Maksum. Jadi Gus Maksum, lebih tepatnya kami ini adalah sebagai pengemban amanat konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Jadi begini, pada waktu itu tahun 92, hampir akhir, kira-kira pertengahan 92 itu konferensi NU Banyuwangi yang bertempat di Pondok Dungliwung Yemunawir. Di sanalah itu konferensi pertama di konferensi NU pertama ada komisi Pagar Nusa, LPSNU, Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa. Kemudian pada waktu itu kami ini sebenarnya berangkatnya dari Ranting, karena Ranting ada kurang orangnya, saya ikut waktu itu saya masih di Ansor sama Pak Ali, sama-sama Ansor itu. Dari IPENU, dari Ansor sama terus dengan beliau. Kemudian saya ikut konvensi NU, masuk dalam komisi LPSNU Pagar Nusa Banyuwangi. Nah disitulah kami ketemu beliau ini, Pak Ali Maki Samuel, dengan beberapa tokoh lainnya. Dari Banyuwangi ada Pak Usman Ramadi, Glemor ada Pak Sahabat Suhada, kemudian Mbah Yedul Kurnen Purwarjo, dan kami juga Purwarjo pada waktu itu, dan teman yang lain, Cak Asik dan sebagainya itu ada waktu itu. Nah, kemudian di sanalah, karena kita ini orang penggemar silat, pencak silat, sehingga masuk di situ rasanya gimana ya, nyaman begitu, ikut di komisi LPSNU. Jadi dulu masih lembaga pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa begitu namanya. Nah, pasca konvensi itu kami gesah berlima. Waktu itu sering yang sering berlima, kadang-kadang lebih, kadang-kadang ada Cak Asik dan yang lainnya. Tapi yang sering gesah itu 5 orang, yaitu beliau Pak Ali Maki Samuel, Mbah Yedul Kurnen, Pak Usman Rahmadi Banyuwangi, Pak Suhada dan saya. Itu 5 orang sering gesah. Akhirnya pada waktu itu gesahnya beliau itu merucut karena beliau ini pada waktu itu yang terpilih menjadi ketua cabang NU ada yaitu Rahman Hasan, Pak Roko Jambi, Pak Kiai ya, Pak Yaitu Rahman Hasan. Kemudian mendelegasikan kepada Pak Ali Maki dan kawan-kawan termasuk saya direkrut oleh Pak Ali karena sejak di IPENU bersama-sama, jadi aktivis di IPENU sampai Ansor, itu untuk menyusun atau membentuk pengurus LPSNU, lembaga pencak silat itu tadi. Jadi masih lembaga. Akhirnya hasilnya gesah beberapa atau 5 orang itu mengerucut, akhirnya mengumpulkan beberapa tokoh, yaitu tepatnya di Purwajo, yaitu dalamnya Yedul Kurnen almarhum. Itu di sana akhirnya tersusunlah pengurus. Pada waktu tanggal 22 Desember 1992. Hafal banget ya. Insya Allah masih hafal. Berarti berdirinya tahun itu ya? Ya itu terbentuknya pengurusnya. Oh terbentuknya. Tadi mestinya embrionya di Yai Munawir. Yai Munawir waktu konvensi cabang itu. Nah di sanalah
terbentuk, kemudian beliau Pak Limaki ini mau nggak mau harus jadi ketua. Oh. Padahal beliau waktu itu jadi ketua Lembaga Ekonomi NU sehingga merangkap jabatan pada waktu itu. Nah, kemudian wakilnya Pak Usman Rahmadi, Pak Suhada, ada lagi Cak Asik ya, Pak Ali. Kemudian saya wakil sekretaris jabatan saya waktu itu. Oh. Wakil sekretaris. Cuma dalam forum pendirian, perumusan, bukan pendirian ya, merumuskan pengurus itu saya sekretarisnya, sekretaris nutilennya yang Notulensi. nyatat siapa ketua dan sebagainya itu saya yang nyatat pada waktu itu. Nah, kemudian setelah itu kami berlima itu dan saya sendiri ditunjuk sebagai wakil sekretaris. Pada itu sekretarisnya adalah Dr. Andes Suhada almarhum sudah meninggal. Glenmore ya? Bukan, Suhada Tegasari, kalau Glenmore itu majelis pendekar. Oh iya iya. Jadi di situ ada beberapa pendekar, ada pendekar Pamor, ada pendekar Macan Putih dari Banyuwangi, itu kumpul di situ. Termasuk Mbah Kurnen itu pendekar dor itu pencak sing pokoknya gelutan itu nggih. Itu Mbah Kurnen. Dan saya sendiri ya wis pokoknya saya penggemar silat. Jenengan terakhir aktif tahun berapa berarti Pak Arif? Masih aktif sampai sekarang. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini saya masih aktif. Berarti Pengawal 92 sampai hari ini berapa tahun itu? Ya tinggal ngitung aja sudah. Waduh, tepuk tangan ini untuk Pak Arif ya. Yang muda-muda jangan sampai kalah. Lanjut Pak Arif ya. Ya jadi itu, dan saya aktif sampai sekarang. Bahkan periode kemarin ini sebelum Demerser kan saya ketua Dewan Kos Banyuwangi sama Gus Salim. Jadi saya ketua Dewan Kos Banyuwangi, habis jabatan baru kemarin itu, dan sekarang saya sebagai anggota biasa, alhamdulillah masih ikut mengawal Pagar Nusa. Jadi waktu itu saya dijadikan wakil sekretaris oleh Pak Ali, tapi saya merangkap sebagai pelatih dan koordinator pelatih Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi waktu itu. Alhamdulillah saya melatih mulai 92 sampai aktif sampai 2010 itu masih aktif melatih. Sekarang masih aktif? Sekarang sudah anak-anak saya tinggal apa istilahnya? Prestasi jenengan tertinggi melatih itu apa? Anak-anak sempat juara apa, Yai? Ya juaranya ya yang pada waktu itu kan Pagar Nusa Pasca itu yang banyak adalah untuk memperbanyak anggota dan belum keatletan masih jarang. Keatletan masih jarang. Jadi alhamdulillah sekarang atletnya sudah banyak. Tapi waktu itu sudah ada juara tingkat provinsi sudah. Iya. Sampai juara di Malang, di Kediri, ini saya kawal terus. Kediri, Jombang, Surabaya, ini saya pernah mengawal anak-anak itu ikut kejuaraan. Alhamdulillah walaupun 1, 2, 3 itu dapat prestasi anak-anak. Oke. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Arif. Nanti kita sambung lagi berbagi. Kita ke Mbak Nikmah dulu. Ya. Mbak Nikmah ini salah satu yang ditunggu-tunggu statementnya jenengan ya. Ya tadi sebenarnya nyambung dari Gus Salim tadi. Sebenarnya apa? Apakah ada pencak silat itu punya Pagar Nusa terutama punya kegiatan kurikulum yang menjadi basic dasarnya? Nah, seperti silakan Mbak Nikmah ya. Nggih. Sebelumnya cerita dulu nggih Pak Samsul. Cerita nggih. boleh. Jadi sebelum awal mula adanya intra itu kita itu ada ekstra Bapak. Oh. Ada ekstrakurikuler yang mana kita selenggarakan itu di lembaga yang bernaungan LP Ma'arif. Di situ ekstrakurikuler itu 1 minggu kita ketemunya 1 kali Bapak nggih. Di waktu jam pulang sekolah. Itu ketemu antara pelatih dengan anak-anak. Oke, terus. Nggih. Nah, setelah itu 2010 itu ekstra dibentuk. Setelah itu setelah perjalanan lama, Bapak, terus ada himbauan dari Monas bahwasanya semua yang ada di lembaga LP Ma'arif itu Monas itu apa Monas? Monas. Oh, tak kira musyawarah. Oh, Munas ya. Nggih. Bukan Monas. Nggih, maaf. Nggih. Oke, lanjut. Nggih. Setelah itu ada musyawarah. Nah, itu di situ para pelatih itu nopo merenungi
Pak Samsul nggih. Merenungi nanti kalau takutnya kita nggak ada atlet, kita nggak berkembang nggih. Setelah itu dengan waktu berkurunnya waktu diadakanlah intrakurikuler. Dan alhamdulillah 2015 intrakurikuler itu diselenggarakan, dan alhamdulillah juga dengan adanya intra semakin banyak minat anak-anak yang mau ikut Pagar Nusa. Oh. Itu sejak usia 6 tahun. Pagar Nusa Nggih, ada ya? Ada, nggih, ada. Sejak usia 6 tahun, nggih, usia kelas 1 Pak, kelas 1 itu udah ada sampai kelas 6 MI itu, nggih. Itu ikut semua intra. Jadi setiap pagi, alhamdulillah hingga saat ini kita berjumpa setiap Jumat pagi. Jumat pagi kita adakan intra di Lembaga LP Ma'arif di MINU 1 Purwoharjo. Nggih, itu setiap Jumat pagi kita intra, dan itu diikuti semua siswa mulai kelas 1 sampai kelas 6. Banyak siswa itu sekabupaten atau sedapil sana saja? Nggih, se-MI, Oh, sedapil, se-MI nggih, ya. Ah, se-MI, nggih Bapak. Terus setelah itu setiap pagi kita intra bertemu tadi. Terus ekstranya kita ada di hari Sabtunya. Di hari Sabtu. Bentar saya potong Mbak Nggih, Nima. nggih, Yang monggo. membedakan intra dan ekstra itu apa? Nggih, itu Bapak, kalau intra itu kita masuk jam pelajaran, jam pelajaran sekolah. Jadi kita punya kurikulum di situ. Kalau ekstra itu pengembangan Bapak, pengembangan untuk anak-anak yang berminat dan mau diikutkan lomba. Seperti itu. Jadi kita gembleng lagi ke ekstranya. Ketika intra sudah kita gembleng, anak-anak tertarik dan masuk intra. Setelah intra, anak-anak alhamdulillah sudah mencapai banyak prestasi Bapak. Bapak Samsul nggih. Dan kemarin ODSN alhamdulillah MI juara 1 Bapak. Wow. Nggih. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Nggih, alhamdulillah. Dapat hadiah apa dari Bupati? Nggih. Nggih, menyusul nanti hadiahnya nggih. Ya minta dewan hostnya saja cukup lah. Nggih. Lanjut. Nggih, mengenai intrakurikuler di situ Bapak, kita mengenalkan pada anak-anak bahwasanya Pagar Nusa itu adalah sesuatu olahraga yang menyenangkan. Dengan bermain anak-anak pun bisa berprestasi. Oh, iya. Dengan kita latihannya ini Bapak. Jadi latihan kita itu juga fisik, juga bermain. Jadi anak-anak itu nggak kerasa, nggak, alah aku nggak maulah latihan, boten. Semangat, anak-anak itu semangat ketika mau ada, apalagi sebentar lagi ada Kejurkap tanggal 18 besok nih Desember. Itu anak-anak dari bulan ini, dari bulan November awal niko sampun latihan Bapak. Nggih. Jadi kita latihannya itu ada TC. TC itu latihan khusus. Iya, persiapan ya. Iya, persiapan. Prepare, persiapan. Nggih. Dan alhamdulillah ketika ada event-event pun kita juga dapat meraih juara umum Bapak. Kapan itu? Bulan Februari ya? Nggih, Februari kemarin. Februari tahun ini ya? Nggih, di Waduh. tahun ini Pagar Nusa yang juara ya? Nggih, alhamdulillah. Oh, tepuk tangan sekali lagi ya. Oh, ini kalau tidak masuk JTV jarang terekspos juga ya, ya bersyukurlah bisa apa ini. Mbak Nima, terus kemudian apa yang kemudian menjadi perbedaan kurikulum Pagar Nusa dengan organisasi pencak silat yang lain yang itu menjadi ikonnya Pagar Nusa? Nah, tadi kan pemirsa juga banyak yang WA, sehingga Pagar Nusa itu tadi katanya Gus Salim tadi kolaborasi.
antara fisik dan intelektual gitu loh Oke, maksudnya. baik Bapak. Nah, di sini yang masuk dalam kurikulum itu kita sudah terpadu Pak, sudah ada panduan buku khusus untuk Bagarnusa itu mulai dari awal kita mengenal Pagarnusa sampai kita menjadi anggota Pagarnusa, sampai kita bisa melatih teman-teman yang lain. Itu kita melalui tahapan, di situ ada banyak tahapan Bapak. Nggih, sebelum kita jadi pelatih, SDM kita niku sudah harus setiap hari diasah. Kita itu meskipun pelatih setiap hari juga belajar Bapak. Nggih. Misalnya apa SDM yang diasah itu Mbak Nima? Nggih, niku kepelatihan untuk anak-anak, kepelatihan ketika ngajar ngelatih kepada anak. Soalnya ketika kita ngelatih anak besar, orang dewasa dengan anak-anak kecil itu kan beda Bapak. Nggih. Ketika kita bisa melatih anak kecil, insya Allah yang besar pun kita juga bisa. Nggih. Kita selain ada fisik juga, kita juga ini Bapak bahasanya ngeten. Napa kita berlatih tidak hanya fisiknya aja yang diperkuat, tapi kita juga harus cerdas. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Mbak Nima terima kasih, nanti kita sambung lagi. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita, obrolan kita bersama para narasumber setelah yang akan lewat berikut ini. Pinastika Visual siap memberikan solusi segala jenis produk percetakan. Ada harga promo untuk Pileg dan Pilpres, mulai stiker dengan harga Rp250 per lembar, stiker dengan ukuran AP A3 Rp5.000 per lembar. Bendera umbul-umbul Rp7.500 per lembar, kalender caleg Rp1.000, kalender umum mulai dari Rp4.000, kartu nama Rp20.000 per 100-nya. Kaos partai Rp15.000, kaos sprint Rp60.000, dan kaos jersey Rp75.000. Banner Rp20.000 per meter dan DTF Rp65.000 per meter. Pinastika Visual berada di Jalan Jenderal Sudirman Jajak, tepatnya berada di depan Puskesmas Jajak. Telepon 0821 7777 6866. Pinastika Halo Sobat Ambyar Banyuwangi, GJ Entertainment kembali mempersembahkan konser Banyuwangi Ambyar menghadirkan bintang tamu After Sign, Lavora, Fake Dog, dan Demi. Sabtu 2 Desember 2023 di Stadion Ahmad Yani Jajak, Banyuwangi. Dapatkan tiketnya sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Kini telah hadir showroom mobil SBS. SBS Showroom melayani jual beli mobil second dengan harga terjangkau. Ada banyak pilihan mobil berkelas dan berkualitas, bisa cash ataupun kredit. Selain itu, showroom SBS juga melayani jual beli segala macam mobil, mulai dari pick up, mobil pribadi, dan angkutan. Kini, SBS Mobil
memiliki 3 cabang showroom yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Toyamas, Beringharjo, Gambiran, Banyuwangi. SBS Showroom, pilihan mobil bekas pancen berkualitas. SBS Mobil Maknyus. Saya selalu berlangganan di SBS Mobil Showroom karena menurut saya unitnya itu selalu bagus dan oke-oke. Sangat terpercaya. Beli mobil di SBS Showroom, harga terjangkau, kualitas terbaik. Kenapa saya beli mobil di SBS Showroom? Karena mobil second serasa mobil baru. Terima kasih SBS Showroom. Di Banyuwangi ini hadir SBS Showroom mobil bekas berkualitas terjamin mutu oke. DP ringan dilakukan. Jangan lupa beli di SBS Showroom. SBS Showroom maju. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Kita ke Gus Ipa dulu. Gus Ipa tadi panjang lebar disampaikan oleh para narasumber ya. Sebagai ketua tertinggi hari ini, kalau meminjam istilahnya birokrat ini jenengan orang nomor 1 di Kabupaten Banyuwangi, kan begitu kira-kira, membawai 12.000. Sebenarnya apa sebenarnya target jangka menengah dan jangka panjangnya untuk jenengan ini Gus? Karena ini rencana pelantikan kapan dulu Gus? Insya Allah kalau nggak ada halangan ya Januari. Oh Januari tahun baru ya. Tidak Kan harus itu bersamaan dengan hari lahir Pak Garusa juga. Oh gitu. Jadi Pak Garusa itu lahir di 3 Januari 1986. Oke. Jadi tapi rencananya nanti ya sambil menyongsong harlah Nahdlatul Ulama. Oh gitu, bareng-bareng. Iya, pertanyaan saya ulangi tadi, apa sebenarnya Gus? Karena banyak orang tidak tahu ternyata jumlahnya anggotanya Pak Garusa ini ribuan. Ini dari sisi SDM kan luar biasa karena banyak orang ya, mudah dimobilisasi dan juga terkadang juga kalau salah asuh mudah dimanfaatkan orang juga. Nah, kayak apa pengurus ini mengantisipasi itu, Gus? Oke, sebelumnya Mas Samsul sambil melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nikmah itu. Jadi di kepengurusan yang lama kita sudah MOU dengan LP Ma'arif. LP Ma'arif. Cabang Banyuwangi yang cabang-cabang lain bahkan mungkin pimpinan pusat saja belum melakukan MOU dengan LP Ma'arif. Tapi Banyuwangi itu sudah. Banyuwangi sudah. Nah, Pak Garusa sebentar, itu bentuk MOU-nya kayak apa? Kerjasama, kesepahaman. Jadi yang mengisi intra atau ekstra di lembaga naungan LP Ma'arif adalah Pak Garusa. Oh, sudah diizini sama Pak Jaki ya? Sampun. Sampun. Ya, dan ini akan kita besok ini menyusun MOU baru karena kepengurusan sudah baru kan gitu. Jadi sebelumnya gini, di tahun 2015 itu benar yang disampaikan oleh Mbak Nikmah. Jadi dari sekian lembaga ma'arif, ini keluhan saya pribadi. Jadi dari sekian lembaga ma'arif itu yang mau menerima kami sebagai intra, bukan ekstra, tapi intrakurikuler itu hanya MINU 1 Purworejo. Oh, padahal sudah MOU ya? Belum MOU. Belum MOU. Itu di bawah Kepala Bu Sabarindah Hikmawati. Terima kasih Bu Sabarindah. Oh, mana Bu Sabarindah? Jadi Bu Sabar itu apa istrinya Pak Hamim itu? Iya, benar sekali. Istrinya Pak Hamim. Iya. Nah, itu. Jadi kita mengenalkan Nahdlatul Ulama mulai dari usia anak-anak, usia dini. Melalui Pak Garusa ini. Itu di kurikulumnya seperti itu. Jadi mengenalkan Nahdlatul Ulama
melalui Baganusa. Jadi kelas 1 itu sudah tahu siapa kita, NU itu apa sudah tahu sudah. Gitu. Kapan berdiri NU sudah tahu. Tetapi per hari ini berapa Mbak Sipa yang Gus Sipa yang kemudian bisa dimasuki teman-teman Baganusa di MI itu loh. Kalau MI kalau ekstra itu lebih dari 127 selama 5 tahun ini. 127 sekolahan LP Ma'arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuma yang intra ini belum. Pilot projectnya adalah sebenarnya kemarin itu kita bangun ya harapannya ke depan akan bertambah karena intrakurikuler itu harus support sistemnya itu banyak, Mas Samsul. Satu, guru-gurunya. Guru-guru di sekolah itu harus support sistem, betul-betul support sistem. Nomor 2, orang tua atau wali. Itu support sistem terbaik. Maka ketika 2 elemen ini sudah memberikan support sistem kepada kami, insya Allah bisa diterima. Apa yang sekarang digapai oleh MINO 1 Puarjo akan bisa digapai oleh MIMI yang lain. Oh iya, luar biasa. Apa kesulitannya sehingga juga MIMI yang lain kurang bisa menerima atau belum welcome, Mas? Gus Sipa. Kalau belum welcome sebenarnya sudah welcome, cuman memang capek. Artinya gini, kan ada sebagian guru ada sebagian guru seperti itu ada. Mindset ya. Mindset itu ada, ganggu jam ngajarku seperti itu ada. Tapi kita fahamkan pelan-pelan. Alhamdulillah sementara yang masuk intra itu ada yang nyusul ini di bawah asuhan Mas Mail ini di MI Gelagagung. Purworejo lagi ya. Jadi kecamatan yang lain belum. Ini harapannya kecamatan lain bisa menyusul itu. Nanti untuk masalah kurikulum bisa kita bagi semua gitu. Itu Mas Samsul. Nah, untuk peningkatan SDM, kenapa saya bilang 12.000? 12.000 itu semua nggak menetap di Banyuwangi, Mas Samsul. Karena kasus yang banyak terjadi adalah faktor ekonomi. Ya itu. Jadi faktor yang paling Jadi banyak sekali pelatih-pelatih Kabupaten Banyuwangi ini yang merantau untuk mengais rezeki dan di sana malah menjadi pelatih lagi. Akhirnya apa? Di Banyuwangi kayak kekurangan pelatih lagi, hilang lagi gitu. Ya mungkin di luar honornya lebih tinggi. Nah itu makanya harapannya ke depan ya Baganusa Banyuwangi ini bisa menjawab itu dengan adanya kemandirian tadi, bisa membantu para pelatih-pelatih ini untuk mencari kerja di Banyuwangi saja, nggak usah sampai keluar Banyuwangi. Ya kita Kulos 2 pimpinan cabang akan keliling-keliling ke tempat-tempat yang kiranya bisa dimintai tolong untuk menerima sebagai pegawai atau karyawan yang nantinya teman-teman pelatih ini nggak usah jauh-jauh keluar Banyuwangi, cukup kerja di Banyuwangi, ngabdi di Banyuwangi, ngembangkan Baganusa Banyuwangi. Oh iya, luar biasa ya. Sebelum ke Gus Salim, kalau jenengan targetnya dalam 1 periode ini apa sebenarnya? Goalnya apa ini Gus Sipa dalam periode ini 5 tahun ini? Kalau periode ini lebih ke melanjutkan program-program tahun lalu, ya yakni satu seperti kita MOU dengan kan PCNU Kabupaten Banyuwangi itu sering mengegul-ngegulkan yang namanya sekrupisasi, gitu. Sekrupisasi. Maka kita buat secara tertulis dengan MOU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerjasama itu dengan beberapa lembaga ataupun banom di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti LP Ma'arif, terus PTNO, terus sama yang kemarin sudah itu RMINO, Rodotul Mahid Islamiyah di bawah asuhan Gus Rozi Glenmore. Oh ya, oke Gus Rozi. Thank you, tepuk tangan yang meriah untuk Gus Sipa ya. Kiai Halim ya. Kiai tadi sebenarnya menarik yang disampaikan kurikulumnya Mbak Nima, terus kemudian ditambahi oleh Gus Sipa itu tadi. Nah, sebagai bini sepuh juga gitu pertanyaan saya juga. Tentu Kiai kan bisa bagaimana Baganusa ini kemudian soft gitu ya. Karena
juga lagi-lagi bagaimana ini menjaga hubungannya ini agar tetap baik ya dengan perguruan pencaksilat yang lain lah seperti itu. Nah, selama ini kan kalau Pakar Nusa ketemu dengan pihak lain kan isinya kekerasan fisik. Nah, ini sebenarnya harapannya kayak apa, Pak Yai, ini seperti apa, Pak Yai? Harapan saya ke depan ya, Banyuwangi aman, tentram, damai, ya. Jadi rukun. Ini harapan saya. Yeah. Baik itu dari kita pihak Pakar Nusa ataupun dari perguruan manapun sudah. Perguruan yang lain ya. Jadi harapan saya Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi, daerah Banyuwangi dibuat aman, tentrem, ayem. Kalau bisa bukan hanya Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, bahkan dimanapun sudah. Dan itu harus dimulai dari Banyuwangi. Ya, itu saya menginginkan sebagai sesepuh ya, aman, tentrem, damai. Jadi perguruan bela diri atau bela diri ya itu sebenarnya kan warisan leluhur Wali Songo. Oh iya. Menguri-nguri, memakmurkan, mentasarufkan kepada generasi penerus agar supaya warisan Wali Songo itu tidak hilang. Begitu. Bukan untuk laga-lagaan ya? Bukan, itu kan geng itu. Oh, geng-gengan. Geng ya. Itu. Nah, itu sana. Itu yang kemudian kalau harapan Kiai terhadap misalnya untuk negara, pemerintah daerah, Kapolres, seperti apa supaya ini juga mereka sebagai bapak asuh teman-teman Pakar Nusa ini seperti apa? Ya, itu harapan saya. Kita kan rakyat, organisasi punya organisasi kemasyarakatan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya kalau bisa namanya kita punya orang tua, ini bupati. Bupati, oke. Ya, jadi mohon bantuan, baik itu bantuan materi atau spiritual, artinya dukungan lah intinya begitu. Itu Pakar Nusa banyak kegiatan. Itu tiap ada acara apa ya, buat proposal, nyari sana sini Solo itu sana. Kadang-kadang tekor. Semua tiap ada acara event Pakar Nusa. Banyak badinya atau tekornya ya? Banyak tekornya. Ini itu tanya. Ini itu. Kadang-kadang ya semua selainnya di total ya itu untuk ini sebagainya ya 20 juta ya. Kadang-kadang hanya dapat 5 juta, ya kurang 15 juta. Itu. Akhirnya ya itu udah Ibu. Iuran anggota ya 12.000 itu. Anggota itu sana. Itu kesana. Harapannya kepada Pak Kapolres, Pak Yai, kan ini juga harapannya pembinanya Kapolres ya. Iya, Kapolres ini ya istilahnya mari kita bekerja sama Bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk keamanan Banyuwangi. Itu tadi saya mohon ya, Banyuwangi aman, tenang, damai, tentrem, ayem. Iya. Itu sana. Karena Pakar Nusa niatnya adalah cinta damai. Cinta damai. Yaitu bukan cinta apa itu tokaran, tidak. Itu di sana. Itu. Jadi Pakar Nusa ini di bawah naungan NU. Tidak mungkin lah Pakar Nusa ini, hai antum, tidak mungkin. Kalau tidak didalui itu. Iya demi Allah ini. Pakar Nusa mengerti hukum masalahnya. Ini salah. Ini yang harus dilakukan, yang betul. Menurut agama, negara, itu Pakar Nusa. Pakar Nusa dibekali itu juga ya? Ini punya ini EQ. Itu. Iya. Indonesia negara hukum. Jangankan membunuh orang ya. Nempeleng, pisum rumah sakit, lapor polisi, kena itu. Itu penjara sudah. Siapa yang ketun? Itu sana. Ya satu kita sendiri, kedua orang tuanya kasihan. Itu ke sana lah. Gitu. Apa hikmah terbesar Yai jenengan ketika menjadi pengayom teman-teman semua Pakar Nusa ini, hikmah terbesarnya terutama terkadang kan kemarin sampai terjadi konflik yang luar biasa itu. Nah, ke depan kan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Iya, apa hikmah yang ingin Kiai sampaikan terutama untuk rakyat Banyuwangi, khususnya lagi untuk teman-teman Pakar Nusa Yai? Jadi kami sebagai sesepuh Pakar Nusa dan yang hadir ini ya juga sesepuh ya. Mari yang belum masuk perguruan ya, gitu ke bela diri, mari masuk ke Pakar Nusa. Oke. Sebab di dalamnya juga ada
apa itu untuk kesehatan. Jadi sebenarnya bela diri kan untuk kesehatan, terutama jantung, paru-paru. Nah, ini ke sana, ginjal juga, semuanya sudah. Untuk kesehatan sebenarnya itu. Sebenarnya semangatnya itu ya. Itu. Membentengi diri sendiri termasuk untuk bukan untuk tukaran, geng-gengan, keroyokan, ngisru masyarakat, tidak. Itu ke sana. Jadi termasuk sosial tadi yang Yai sebut sosial ya. Itulah. Itu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man bisa. Cintailah makhluk yang ada di bumi. Siapapun sudah, jangankan manusia, kewan juga wajib kita sayangi. Itu nih. Yarhamukum man bisa, niscaya engkau dicintai makhluk yang kita tila. Langit siapa? Malaikat di sana. Gitu sana. Tapi kalau disalahi pasti ngamuk juga Pak Karnusa ya. Ya ini repot sudah ini. Mengenai saya punya harapan ke depan ya. Ya, harapan ke depan ini mari kita dari perguruan manapun lah. Ini saya mohon mari ciptakan Banyuwangi khususnya Indonesia umumnya. Itu rasa damai, tenang, tentrem ayem di hati kita bersama dan di hati masyarakat semuanya sudah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Kiai Halim. Ya, Pak Arif, apa sebenarnya harapan terbesar Pak Arif sebagai orang yang susah payah tahun 92, masih muda-muda, dulu masih sangat ganteng ya, walaupun sekarang tambah ganteng lah kira-kira begitu ya. Casingnya juga masih bagus per hari ini ya. Apa untuk anak-anak muda, adik-adiknya jenengan ini Pak Arif ya? Ya, terima kasih Mas Samsul. Begini ya. Jadi sesuai dengan harapan para sesepuh dulu. Jadi yang pertama itu mendirikan Paganusa itu maunya para sesepuh itu semua warga NU yang punya bakat atau yang punya latar belakang pencaksilat diminta untuk jadi satu diwadahi oleh NU. Sehingga kalau warga NU itu semuanya yang punya pencaksilat itu jadi satu, insya Allah akan rukun semuanya. Jadi harapan kami dari untuk adik-adik dan para santri terutama ini sejak dulu kita doktrin, jadi hendaknya kita ini ke masyarakat ini bisa menciptakan kenyamanan. Tujuannya seperti itu. Jadi kita hadir dengan masyarakat, masyarakat jangan takut, justru masyarakat nyaman, merasa nyaman. Ini harapan seperti itu. Ini yang luar biasa ini ya. Jadi hadirnya Paganusa ini bisa saja masyarakat ini menjadi nyaman ya. Harapannya begitu. Jadi justru jangan masyarakat malah was-was, takut. Itu perlu disampaikan memang Pak Arif ya. Ya, dilanjut Pak Arif ya. Ya, begitu. Jadi termasuk Nun Sewu tadi belum saya sampaikan, Pak Ali Maki ini, beliau ini jadi pengurus Paganusa mulai 92 sampai 2018 beliau ini. 4 periode lebih. 4 periode. Nah, beliau ini. Nah, sehingga sekarang menjadi pembina. Oh, mau jadi pembina. Pembinanya beliau ini. Ya, jadi beliau pembina, kemudian waktu itu saya jalan kosnya. Nah, kemudian alhamdulillah apa yang disampaikan Gus Siva, dia makan di nikmat tadi, memang Paganusa Banyuwangi ini insya Allah juga pernah istilahnya mengukir prestasi di Paganusa. Jadi terutama Banyuwangi ini awal berdirinya awal 93 itu juga ikut andil dalam rangka rumusan jurus paket Paganusa dari Banyuwangi untuk nasional. Kemudian jurus TK itulah yang menyetak adalah orang Banyuwangi. Siapa itu Pak? Almarhum sahabat Bagiono, Pak Bagiono Ketapang. Ini beliau ini yang merumuskan jurus TK. Ini untuk Paganusa. Ini beliau. Kalau sabuk terendah dan tertinggi apa itu Paganusa ini Pak? Sabuk terendah ya putih. Pelet, sabuknya dasar hijau. Kemudian peletnya itu putih. Terus kemudian anak-anak yang apal aturan yang baru. Kuning, kemudian merah, biru. Coklat, hitam terakhir. Ini aturan yang sekarang ini kan aturan itu dari awal tuh kadang-kadang ada tambahan seperti itu. Jadi ini
Sehingga Banyuwangi ini ikut mengukir seperti jasanya di Pagar Nusa tingkat nasional ini, yaitu terutama masalah jurus TK. Kemudian jurus-jurus baku, di Pagar Nusa ada jurus baku mulai tingkat SD, SMP, SMA, paket A, kemudian paket B juga demikian, kemudian perguruan tinggi. Berarti Banyuwangi ikut berkontribusi secara nasional kontribusi ya? dalam merumuskan jurus itu. Waduh, kurikulumnya dari Banyuwangi, tepuk tangan. Iya. Terakhir Pak Arif, apalagi yang ingin disampaikan? Ya, kami ingin kepada semua santri Pagar Nusa ini yang ada di Banyuwangi khususnya benar-benar menjaga akhlakul karimah. Kita tekankan memang di dalam kurikulum atau metode pembelajaran atau pelatihan di Pagar Nusa itu, kalau di kami di sana itu ini sebenarnya sejak dulu kita anjurkan seperti itu ketika mati. Jadi sebelum latihan itu wudu dulu akhlaknya. Setelah wudu baru latihan. Sebelum latihan dimulai istighosah, baca sholawat nariyah 11 kali, baru itu kemudian laksanakan latihan senam dan sebagainya, masuk ke materi itu. Itu oleh karena itu kami mohon kepada semua pelatih yang hadir, tolong metode-metode itu tetap diterapkan sehingga kita tetap hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia itu tetap terjalin seimbang. Kesuciannya terjaga ya. Kesucian terjaga. Karena anak kalau suci itu mudah kan diberi masukan, nggak mudah hilang itu. Ingatannya tajam begitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau sebelum acara kemasukan alkohol gitu kan luar biasa ini Pak ya. Nah, akhirnya jenengan kan menyarankan jangan itu, maka diawali harap dengan wudu. Ini terutama yang untuk muda-muda ya. Ya namanya semuanya, juga semuanya. 12.000 ya Gus. Ya katanya Pak Hasyim Mujadi almarhum itu kan di NU itu kan tidak hanya ngelatih para qori, tapi di dalamnya juga ada korak dan kori kan. Itu gini. Jadi selain 12.000 itu juga ada anggota Pagar Nusa yang sudah tua-tua itu banyak, tidak terdeteksi itu. Si generasi kami itu, waduh, Pagar Nusa yang sudah ngorak-ngorak gitulah katakan, sudah tua itu banyak sekali. Ya itu tugasnya Gus Ipak lah. Mudah-mudahan bisa ada napak tilasnya ya. Insya Allah seperti itu. Amin. Jadi seperti itu. Kadang-kadang itu minta kumpul Rioni, beliau ini diajak kumpul-kumpul Rioni Pagar Nusa lintas generasi seperti itu. Jadi ada seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Arif Supriyono. Mbak Nima, ada yang ingin disampaikan lagi? Oh, Pak Maki akan disampaikan. Ya, pelan-pelan dikawal Pak Arif. Anggota waktu itu saya ya, sampai tahun 2012 itu anggotanya itu 23.326. Apa loh sampai Iya. Saya tanda. Iya. Saya beri tanda anggota, bayarnya 30.000 waktu itu, anggota itu bayarnya itu. Ya itu dan sekarang kok turun 12.000. Menurut Pak Maki penurunan berarti ya? Iya. Itu. Apa nggak diopeni atau? Ya enggak tahu. Waktu tahun 2012. Pernah 23.000 nih Gus Ipak ya? Iya. Tapi ya terus apa ya, ya udah mati semua mungkin sekarang kita. Waktu saya data anggota langsung tak anu semua. Kalau tak 1.000 tak ada tandangani. Tak 1.000 tak ada tandangani gitu loh. Sampai itu. Nah, bayarnya 30.000. Kan itu waktu itu. Tak sekarang berapa anggotanya itu? Nah, itu dah. Saya jelaskan ini aja. Terima kasih Pak Maki. Ya, ini beliau bini sepuhnya Pagar Nusa, pemirsa JTV. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan pada sesi terakhir setelah yang akan lewat berikut ini.
Halo Sobat Ambyar Banyuwangi, GJ Entertainment kembali mempersembahkan konser Banyuwangi Ambyar menghadirkan bintang tamu After Sign, Lavora, Fake Dog, dan Demi. Sabtu 2 Desember 2023 di Stadion Ahmad Yani Jajak, Banyuwangi. Dapatkan tiketnya sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pemirsa JTV, hampir 1,5 jam kita berbincang santai, tapi cukup mendalam dari para petinggi orang nomor 1 di Kabupaten Banyuwangi, terutama di Pakar Nusa Banyuwangi. Gus Pak, Gus Halim, Pak Pri, Mbak Nikmah. Ya, sebenarnya kita ingin berlama-lama karena masih banyak yang ingin digali, tetapi kelihatannya produser sudah ngontak saya untuk diakhiri. Lah kalau tadi dimulai dari Gus Pak, lah ini ada closing statement ya dari harapan dari kita semuanya, dari Mbak Nikmah dulu, terus kemudian Pak Pri, terus Gus Pak, nanti gongnya Gus Halim karena beliau punya modal yel-yel itu tadi. Itu hak veto tidak bisa diganggu gugat masalahnya. Silakan Mbak Nikmah, ada waktu 1 menit untuk closing statement. Ya, terima kasih Bapak. Harapannya untuk intrakurikuler yang ada di LP Ma'arif, MINU 1 Purwoharjo menjadi contoh MI-MI yang lain, sehingga masa hikmat PC Bagar Nusa tahun ini bisa menyelenggarakan intrakurikuler yang ada di LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi. Oke, terima kasih. Itu. Kelihatannya idolanya ini tetap MI Purwoharjo ya, ya MI-nya Mas Hamim lah. Ini disebut-sebut, mudah-mudahan barokah ya karena Pakar Nusa hadir di sana. Pak Pri silakan. Terima kasih Mas Samsul. Kita lanjutkan kepada JTV. Terima kasih. Jadi kami dari katakan yang membahas sejarah ini dari Pakar Nusa ini sangat berharap untuk Pakar Nusa ke depan tetap lebih baik, lebih maju sesuai dengan motonya Gus Iwak tadi. Dan saya harapkan juga keseimbangan di dalam melaksanakan olah kanuragan ini harus benar-benar diterapkan sehingga kita tidak ada kendali, karena kalau kita hanya mengandalkan fisik biasanya kendalinya ada, tapi dengan adanya spiritual kanuragan itu insya Allah kita akan seimbang sehingga ada bisa meredam emosionalnya fisik tadi, jiwa mudanya insya Allah teredam. Kalau sudah mendapatkan gemblengan spiritual insya Allah emosi itu akan berkurang. Ini harapan seperti itu kepada semuanya. Ini harus seimbang di dalam melaksanakan pelatihan olah kanuragan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif Supriyono. Gus Pak silakan. Terima kasih Mas Samsul. Satu hal bahwasanya yang perlu kita pahami adalah Pakar Nusa itu pendirinya adalah banyak sekali para ulama. Maka ayo kita niatkan mengabdi di Pakar Nusa untuk melestarikan tinggalannya para ulama. Dan yang paling penting adalah Pakar Nusa Banyuwangi bukan milik perorangan atau pribadi. Maka mari bersama-sama membangun Pakar Nusa Banyuwangi yang berani maju. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Gus Pak. Gongnya Gus Halim silakan. Harapan saya ke depan mudah-mudahan Pakar Nusa tambah jaya, tambah maju, sukses ya.
dibawa ke pengurusan kami, Ketua Umum Paganusa Cabang Banyuwangi, Gus Sipak, dan kami semua ini mudah-mudahan ke depan Paganusa tambah maju, tambah jaya, tambah barokah, sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yel-yelnya silakan. Paganusa. Bela NU dan Kiai. Bela negara. Paganusa. Terima kasih sekali lagi, tepuk yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi diskusi, dialog, dan obrolan santai tapi mendalam dengan para tokoh Paganusa Kabupaten Banyuwangi. Tentu kita berharap diskusi ini dapat menular dan menjalar di seantero Indonesia, khususnya lagi di Banyuwangi, khususnya lagi untuk para pengurus dan anggota Paganusa di Kabupaten Banyuwangi. Karena Paganusa ternyata tidak hanya dibekali kekuatan fisik, tetapi juga dibekali oleh kekuatan intelektual yang mumpuni. Atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Mustika, dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih, Gus Sipak, Gus Salim, Pak Fri, dan Mbak Rinda, dan seluruh teman-teman yang hadir di sini, pengurus dan anggota Paganusa. Kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.